Oke, di video kali ini kita akan membuat program sederhana untuk memanipulasi nilai RGB atau RGBA pada suatu gambar. Jadi di program ini kita akan menggunakan library yang namanya STB Image. Untuk instalasinya itu cukup mudah karena kebanyakan terdiri dari header file. Jadi bisa di-download di GitHub. Kini kita dapat folder STB Image, STB Master. Dan kemudian folder STB Master ini saya langsung taruh di folder yang sama dengan file C++-nya, file C++ yang kita gunain ini, supaya nanti include-nya mudah ya. Jadi pertama kita perlu include dua header file. Header file yang pertama ini dia digunain untuk membaca gambar yang nantinya nilai RGB-nya mau kita manipulasi. Jadi untuk include-nya kita tinggal ketik di sini STB master include tanda kutip STB master lalu slash. Jadi header file ini ada di dalam folder STB master. Kemudian namanya itu stbimage.h. Oke. Nah, kemudian header file yang kedua itu digunain untuk menulis atau membuat gambarnya nanti. Ini di folder yang sama, STB master. Nama header file itu STB image write.h. Sebelum kita lanjut, kita perlu menulis dua definisi ya, untuk setiap penggunaan header file ini. Jadi untuk header file yang pertama ini kita perlu ketik di atasnya STB image implementation ya. Define STB image implementation. Kemudian di atasnya header file yang kedua ini kita tulis STB image write implementation. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu untuk include header file sebenarnya sudah selesai. Kita cuma perlu dua header file ini. Untuk library-nya, setelah itu kita bisa include library lainnya jika diperlukan. Tapi buat sekarang kita pakai dua ini dulu. Jadi di sini langsung saya ketik using namespace std supaya nanti nulis fungsi yang ada di namespace std-nya itu lebih mudah. Kemudian langsung kita ketik fungsi main. Kita masuk ke fungsi main. Oke, jadi pertama kita harus ngebaca dulu nih. Kita ngebaca gambarnya yang mau kita rubah RGBA-nya. Jadi kita ketik di sini fungsi stbi load. Oke. Kemudian pertama kita masukin di sini string nama file dari gambar yang mau kita rubah RGB-nya. Ini nama filenya ini alpspixart ya. .png, jadi tipenya PNG. Kemudian ini karena filenya ini lokasinya satu folder ya, satu folder dengan file C++ yang kita gunain ini. Jadi kita langsung aja masukin namanya. Oke. Parameter kedua ini, parameter berikutnya ini nantinya digunakan untuk menyimpan ukuran dari gambar ini. Jadi kemudian kita harus deklarasi variabel yang bertipe integer karena nanti variabel ini akan menyimpan lebar dan tinggi dari gambarnya. Jadi kita beri nama width, height saja. Kemudian ada satu variabel lagi namanya comp atau komponen. Jadi comp ini artinya dia jumlah komponen yang kita ekstrak dari gambarnya. Contohnya kalau kita menyimpan atau kita mengekstrak nilai RGB
dari gambarnya berarti RGB red green blue itu 3. Kalau RGBA berarti 4. Seperti itu. Jadi kita masukin nih fungsinya ini width height sama compnya. Karena fungsi ini nerimanya pointer, maka kita akan masukkan addressnya. Jadi kita masukinnya pakai ampersand ya. Di widthnya di bagian lebar. Nah ini kita masukin ampersand width, habis itu ampersand height dan ampersand comp. Nah parameter terakhir ini adalah mau gimana nih kita nilai yang mau kita cari dari gambarnya nih. Karena kita mau cari RGBA, berarti kita tulis di sini STBI RGB alpha. Atau sebenarnya ini cuma nilai ini I6 dari nilai 4. Jadi kalau kita masukin 4 juga bisa. Tapi supaya lebih komprehensif saya masukin aja STBI RGB alpha. Oke. Nah, jadi terus ini data RGB untuk setiap pixel disimpannya di mana? Oke, jadi sebenarnya fungsi STBI load ini dia mengembalikan suatu nilai ya, mengembalikan sesuatu yang bertipe unsigned char pointer. Ini tipe dari nilai yang dikembalikan oleh fungsi STBI load. Jadi karena ini berhubungan dengan data RGB-nya, saya akan beri nama aja image data ini. Tapi sebenarnya di STB image ini ada file type ya yang serupa dengan pointer unsigned char ya. Dan sebenarnya harusnya sama aja, cuma karena ini dari library-nya jadi saya rasa lebih tepat aja gitu. Walaupun sebenarnya harusnya sama aja. Namanya STBI UC. Ya, ini sebenarnya hanya type def dari unsigned char nih, STBI UC ini. Oke, nah kemudian ini fungsi yang membaca nilai RGB dari setiap pixel di gambar udah selesai. Sekarang kita buat fungsi untuk menulis atau membuat gambarnya. Fungsinya ini kita tulis STBI write underscore baru deh. Nah ini kita mau tulis sebagai tipe apa. Ini karena ini tipenya PNG gambarnya, jadi kita masukin, kita simpan lagi gambar sebagai tipe PNG. Untuk parameter yang dimasukin tuh sebenarnya mirip juga. Jadi pertama itu kita mau simpan lagi sebagai file name apa, nama filenya apa. Ini akan saya beri nama alpspixart2 aja, alpspixart2.png. Kemudian ini kalau kita kasih namanya sama nih, misal alpspixart juga, itu nanti gambar yang lama akan keganti ya. Nah, jadi di sini kita mau simpan gambar yang lama juga, jadi kalau bisa namanya dibedain ya. Kemudian kita harus masukin lebar ya, tapi lebar itu by value, jadi langsung masukin variable width-nya. Kemudian height untuk tinggi gambarnya dan comp. Oke. Kemudian itu datanya sendiri, data RGB sendiri itu di image data. Jadi kita masukin image data. Kemudian terakhir itu strike bytes, ini masukin aja 0. Oke. Jadi sebenarnya ini kita udah jadi ya fungsi utamanya yaitu yang pertama ini untuk membaca gambarnya, mengekstrak nilai RGBA dari gambarnya. Kemudian ini untuk menulis, kita membuat gambarnya. Jadi kalau dijalankan ya, ini sebenarnya nanti akan ada gambar alpspixart2.png, tapi gambar itu harusnya sama aja, sama persis dengan yang fungsi pertama ini. Karena kita belum manipulasi RGBA-nya gitu, kita belum apa-apain di gambarnya. Jadi kita coba ya, kita jalankan programnya. Nah ini kebacanya ada error ya, ada gagal. Kenapa? Karena ini saya kebetulan pakai Visual Studio. Dan di Visual Studio ini karena STB image ini library-nya ditulis dengan bahasa C. Sedangkan di Visual Studio ini ngebaca ada fungsi dari library ini yang dia dirasa kurang aman gitu. Tapi ini sebenarnya bisa di disable. Jadi kalau pakai Visual Studio tinggal ketik di atasnya pragma warning disable.
dalam tanda kurung. Lalu ini kita lihat nih kode errornya C4996. Berarti kita tulis di sini disable 4996. Oke, kita run lagi. Oke, dan ini berhasil ya. Ini Alps PixArt 2-nya sama persis dengan Alps PixArt 1. Oke. Lanjut. Oke, sekarang kita mau mulai buat manipulasi RGBA-nya. Jadi dalam video ini kita akan pertama membuat filter negatif dulu. Filter negatif dari gambarnya nih. Jadi gambar si Alps PixArt ini kita mau buat versi negatifnya. Oke. Gimana sih cara bikin versi negatifnya? Jadi kita buat filternya ya, filter di antara fungsi pembacaan gambarnya dan penulisan atau pembuatan gambar finalnya. Ini filternya kita buat di fungsi terpisah aja biar lebih rapi. Nama fungsinya kita beri nama filter aja, bertipe void, jadi nggak ngembalin nilai apa-apa. Kemudian untuk parameternya tentunya kita perlu nilai RGB-nya ya. Jadi kebetulan ini kita cuma perlu nilai RGB-nya aja sebenarnya, alfanya nggak kepake ya. Jadi kita perlu ya image data, kemudian kita perlu width ya, kita perlu lebarnya, dan kita perlu tingginya. Oke. Jadi untuk membuat filter negatif ini, pertama kita buat loop for dari 0 sampai dengan width. Jadi ini kita akan mengiterasi setiap pixel ya. Setiap pixel yang ada di gambar ini dari 0 sampai width, itu maksudnya dari pixel yang paling kiri ke paling kanan untuk setiap barisnya. Kemudian kita akan melakukan yang sama di dalam loop for-nya, kita buat loop for lagi. Jadi kita pakai variabel J sama dengan 0, dari 0 sampai dengan height. Oke. Ini kita akan iterasi juga dari 0 sampai dengan height. Tapi ininya nanti sebenarnya kita akan mengiterasinya dari atas ke bawah ya. Atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Untuk mengakses setiap pixel dari gambarnya ini, oke, jadi kita perlu akses setiap pixel di gambar ini supaya kita dapat nilai RGBA dari setiap pixelnya ini. Kita ketik di sini stbiuc pointer. Ini untuk setiap pixelnya ya, untuk setiap pixelnya. Jadi ini saya beri nama pixel aja, pixel. Lalu kita ketik di sini image data, pixel sama dengan image data plus i, ini dalam tanda kurung ya, i width dikali j dikali comp. Oh, dia perlu comp ya, baru ingat. Jadi kita masukin di sini int comp. Oke. Nah, jadi ini nantinya si pixel ini akan menyimpan nilai RGBA dari pixel yang ada di gambar ini di koordinat I dan J ya. Tapi J ini dia koordinatnya dari atas ke bawah ya nantinya. Tapi karena kita mindai semua pixel, harusnya ini nggak ngaruh ya. Oke, jadi cara membuat filter negatif itu adalah sama dengan nilai RGB yang baru itu sama dengan 255 dikurang nilai RGB yang lama. Jadi kita tahu kan RGB itu maksimal 255 ya. Jadi kalau gambarnya itu yang jika ada pixel yang terang itu akan jadi gelap. Kalau yang ada pixel yang gelap dia jadi terang gitu. Nah, sekarang gimana kita mengakses nilai RGB dari setiap pixelnya? Jadi pertama
untuk nilai R-nya itu kita bisa mengakses dengan ini karena ini kan STBI UC pointer ya. Pointer kan kita bisa memperlakukannya seperti array ya. Jadi bisa pakai indeks itu di indeks 0. Ini nilai R-nya. Untuk nilai G-nya itu ada di indeks 1. Dan di indeks 2 itu adalah nilai B-nya gitu. Kalau kita mau mengakses nilai alfanya itu ada di indeks 3 ya. Tapi kita nggak perlu akses alfanya ini untuk membuat filter negatifnya. Jadi nilai R yang baru itu sama dengan 255 dikurang pixel 0 ya, nilai R yang lama. Kemudian buat G yang baru itu 255 dikurang nilai G yang lama, dan nilai B yang lama itu 255 nilai B yang baru itu 255 dikurang B yang lama. Oke, jadi sini sebenarnya filternya udah jadi, tinggal kita terapin. Jadi filter, lalu kita masukin ini image data, kemudian lebar gambarnya width, lalu tinggi gambarnya height, dan comp. Oke ya, kita coba sekarang. Kita jalankan programnya. Ya, dan berhasil. Kita bisa lihat ya, Alps PixArt 2 ini dia gambar negatif dari Alps PixArt yang pertama ini. Oh ya, ini karena kita nge-save-nya sama, masih Alps PixArt 2. Jadi Alps PixArt 2 yang sebelumnya tadi, yang sama persis dengan sebelumnya itu dia keganti ya. Jadi kalau mau nama file dirubah lagi gitu. Tapi ini saya nggak akan rubah sih, sama aja nih Alps PixArt 2 juga. Oke. Kedua, sekarang kita bakal bikin filter grayscale. Filter grayscale gimana tuh? Untuk filter grayscale itu nilai RGB-nya harus disamain gitu. Harus disamain. Jadi nilai di suatu pixel itu harus R-nya, G-nya, B-nya itu sama nilainya. Oke. Nah, kita nyamain ini gimana caranya? Kita mau menyesuaikan ke nilai R-nya atau G-nya atau B-nya atau gimana? Nah, jadi sebenarnya ada beberapa cara ya. Nah, nanti itu akan mempengaruhi seberapa terang dari grayscale-nya itu. Kalau kita ngikutin nilai terendahnya, artinya nilai RGB terendah di pixel tersebut, itu maka nanti grayscale akan agak gelap gitu. Tapi kalau kita ngikutin nilai RGB tertingginya itu akan menjadi relatif cenderung terang gitu. Jadi caranya ini kita akan bikin ini ya, agak kita untuk percobaan pertama ini kita akan membuat yang dia ngikutin nilai minimumnya. Jadi di suatu pixel ya, kita lihat nih RGB-nya itu mana di antara RGB itu paling kecil. Kalau let's say misalnya yang terkecil tuh G, berarti nanti nilai R-nya sama B itu disamain dengan nilai G-nya. Jadi kita pakai fungsi min aja ya. Nah, cuma fungsi min ini dia ada di pustaka algorithm. Jadi kita include dulu nih algorithm. Kita pakai min pixel 0, kemudian min lagi pixel 1 dan pixel 2 gini. Oke. Nah, karena kita nyamain berarti harusnya nanti pixel 1-nya itu disamain sama pixel 0-nya. Sama juga bisa pixel 2-nya, yaitu si nilai B-nya disamain juga dengan pixel 0. Oke. Sekarang kita coba, kita jalanin. Nah, ini hasilnya.
Nah sekarang kalau kita rubah nih, kalau kita pakai max gimana nih? Max atau ngikutin nilai nilai tertingginya ya dari antara RGB-nya. Kita jalanin. Nah kita lihat ini dia grayscale tapi terang ya gambarnya. Nah ini karena kita ngikutin yang komponen tertinggi dari antara G dan B nya. Oke. Sekarang kita buat filter sepia. Gimana sih filter sepia ini? Nah kalau filter sepia ini dia ada rumusnya. Sebenarnya rumusnya ada lebih dari satu ya. Ada beberapa dalam tanda kutip ramuan. Tapi yang saya lihat ya dari internet ini rumusnya sebagai berikut. Jadi kita akan terapkan rumus yang ini aja. Jadi karena ini nilai R, G, dan B-nya ini akan berubah di waktu yang hampir bersamaan. Jadi sebaiknya, bukan sebaiknya ya, kita harus bikin variabel baru. Mesti disimpan di variabel baru nih. Oke. Jadi untuk pixel 0 ini nantinya akan menjadi nilai R yang baru. Kita masukkan nih 0,393 dikali R. Lalu lanjutkan nih rumusnya. Oke. Jadi ini nilai R-nya ini adalah pixel 0 ya. Ini pixel 0 yang sebelum dirubah. Pixel 1 dan ini pixel indeks 2. Oke. Nah, tapi gini. Ini sebenarnya kalau kita jalanin tuh bisa ya. Tapi kemungkinan ada warna yang salah. Kenapa? Karena balik lagi ya. Nilai RGB itu kan maksimal 255. Sedangkan kalau kita gunain rumus ini kemungkinan bahwa hasilnya ini di atas 255. Jadi kita harus buat batas ya. Supaya nanti nilai itu dimentokin ke 255. Jadi kita pakai fungsi min 255, baru hasil perkaliannya ini. Gitu. Oke, nah ini tampaknya seperti belum bisa. Kenapa? Karena kalau kita pakai fungsi min ini nilai yang kita bandingin harus sama. 255 itu integer, tapi ini bilangan bulat ya. Ini ada koma-komanya ya, bilangan bulat. Jadi kita harus konversi dulu, kita cast ke integer. Oke, kita jalankan programnya sekarang. Dan ya ini dia hasil dari filter sepia-nya.